Kalau mau install game atau software, enaknya di partisi C atau D? Pertanyaan simpel yang kayaknya dijawab juga gampang gitu ya. Bisa di D, bisa di C, terserah gitu ya. Tapi ternyata kalau mau ditelaah lagi secara teknikal dan hubungannya dengan performance, jawabannya bisa panjang bre. Kalau pengen tahu penjelasannya, lanjutin nonton videonya. Jadi huruf C, D, dan E yang kita lihat di Windows itu namanya adalah partisi yang fungsinya adalah untuk mempermudah manajemen file. Jadi misalkan kita bagi C untuk sistem, D untuk pekerjaan, E untuk foto, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau cari foto, ya udah carinya di E doang. Kalau mau dianalogikan, SSD atau hard disk itu adalah sebuah rumah gitu ya. Terus habis itu kita bikin partisi, membuat kamar, disekat pakai partisi. Jadi partisi itu adalah kamarnya. Nah, di dalam kamar ini kita punya tempat penyimpanan lagi. Ada lemari, ada laci, ada rak. Ini kalau di dalam storage namanya adalah folder. Jadi kalau SSD adalah rumahnya, partisi adalah kamarnya, folder adalah lemari dan tempat penyimpanan kecil-kecil yang ada di dalam kamar. Fungsinya tadi selain bisa mempermudah kita untuk mencari, ini juga bisa untuk keamanan data. Jadi kalau misalnya nih kita punya lemari dan ternyata lemarinya kebakar, ya udah yang kebakar bisa aja hanya lemari itu doang. Lemari lainnya di dalam kamar yang sama masih bisa aman. Jadi kalau ada folder yang satu hilang terhapus, folder yang lain seharusnya masih aman. Nah, dalam kondisi ekstrim ternyata kamarnya yang kebakar. Akhirnya semua folder di dalamnya hilang, tapi di kamar lain masih aman, bre. Dan itulah fungsi membuat sekat-sekatnya tadi. Selain lebih gampang untuk memanage, lebih mudah juga untuk menjaga datanya tetap aman. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Partisi ini bisa berasal dari satu storage yang sama, misalkan satu SSD dibagi menjadi C, D, dan E. Atau bisa juga satu partisi adalah satu storage yang berbeda. SSD pertama untuk C, SSD kedua untuk D, SSD ketiga untuk E, dan seterusnya seperti itu. Untuk Windows, by default dia akan menginstal dirinya di drive C. Jadi semua sistemnya itu ada di C, bukan di D atau yang lainnya. Nah, by default juga setiap kali kita akan menginstal sebuah program atau game, dia juga akan ditaruh di C. Cuma masalahnya di sini nggak wajib bre, kita bisa ngerubah secara manual diganti menjadi D atau E dan seterusnya. Tinggal partisi mana yang seharusnya kita pilih untuk menginstal program dan apakah kalau kita salah pilih akan ada dampak ke performance. Nah, di sini ternyata ada kemungkinan kesalahan milih partisi ini bisa berdampak pada performance, terutama kalau kita masih pakai hard disk. Kalau pakai SSD sih mungkin ada tapi terlalu kecil untuk bisa diperhatikan gitu ya. Tapi hard disk adalah cerita yang berbeda lagi. Untuk SSD selain dia jauh lebih kencang dibandingin hard disk, semua data yang tersimpan dimanapun lokasinya akan bisa mendapat prioritas akses yang sama. Bisa dipanggil bersamaan. Beda dengan hard disk yang masih pakai piringan dan jarum pointer untuk mencari data secara manual. Yang membuat proses cari datanya jadi lebih lama karena satu jarum harus nyari filenya satu-satu. Akhirnya dalam hard disk akan ada yang namanya fragmentation, di mana satu data dipecah ke banyak lokasi yang berjauhan. Buka satu file aja bisa jadi lama banget kalau fragmentationnya parah. Makanya ada proses defrag di hard disk tapi tidak ada di SSD. Pada hard disk kalau kita nggak pakai partisi berarti tadi satu piringan ini itu adalah untuk C semua bre. Jadi kalau kita nyimpen data di drive C itu jarumnya harus nyari di keseluruhan permukaan hard disknya. Saat kita membuat partisi di piringan hard disknya ini tadi, dia dibilang sebagai logical partition. Artinya secara sistem dibuat pembatas, kalau secara fisik nggak ada. Tapi karena di sistemnya dibatasin, akhirnya seolah-olah di piringan yang utuh ini dibagi dua tuh misalkan. Jadi kalau hard disknya 1 terabyte dan kita bagi dua, C-nya 500 dan D-nya 500, berarti di satu piringan ini seolah-olah akan dibagi dua, yang C 500, yang D-nya 500. Jadi kalau kita nyari data di partisi D, maka jarumnya hanya perlu nyari di separuh bagian disknya aja. Akhirnya waktu yang dibutuhkan untuk mencari data bisa jadi jauh lebih singkat. Nah, dari penjelasan singkat ini kita udah bisa mulai membayangkan nih arahnya kemana. Jadi kita pakai logika sederhana aja. Saya akan jelaskan dengan singkat. Kalau ada yang kurang boleh ditambahin di
kolom komentar. Jadi di Windows tadi partisi defaultnya adalah C. Kalau kita menginstal program lain di drive C juga ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama, saat kita mau buka program dia akan jadi lebih cepat karena tempatnya jadi satu dengan sistem. Jadi di saat Jarumnya membaca sistem yang ada di C dan kita mau membuka sebuah program, dia nggak perlu lari jauh-jauh. Cukup buka di dekat-dekat situ aja udah langsung bisa jalanin programnya. Dia nggak perlu jauh-jauh ke partisi D, E, dan seterusnya. Tinggal permasalahannya adalah tadi udah disinggung tentang fragmentation. Bahwa satu file itu ternyata dipecah ke banyak tempat, bukan dikumpulin jadi satu. Nah, fragmentation ini akan semakin diperparah kalau kita semakin rutin ngisi dan menghapus data. Jadi kalau di partisi C-nya fragmentationnya udah tinggi, dia udah lemot duluan. Begitu kita coba untuk panggil program, bakal jadi tambah lemot lagi. Karena tadi dia nyarinya harus setengah mati. Makanya dulu zaman masih pakai hard disk, kita harus rajin ngecek apakah udah terjadi fragmentation atau belum. Kalau sudah parah, kita harus lakukan defrag. Dan defrag ini prosesnya lama banget, bre. Buat yang sering merhatiin, pasti udah tahu bahwa drive C ini adalah yang paling sering fragmentationnya bertambah parah. Terus Bang, apakah lebih baik berarti diinstal di D aja? Ya, ada plus minusnya sih. Saat kita nyimpen di D, itu berarti dia terpisah dari sistem yang ada di C. Nah, kalau kita pakai hard disk, karena jarumnya cuma satu, dia sebenarnya aktifnya di C terus. Nah, begitu kita mau coba panggil program yang ada di D, otomatis manggilnya akan jadi sedikit lebih lama. Karena tadi jarumnya harus keluar dari area sistem dan harus mencari di area yang terpisah. Dan di sini udah pasti latensinya juga akan bertambah. Tapi nilai plusnya adalah fragmentation yang terjadi di partisi sistem yang ada di C tadi tidak menular ke D. Jadi akhirnya iya sedikit lebih lama, tapi dia akan lebih konsisten seperti itu. Lebih lama konsistennya dan nggak perlu terlalu sering melakukan defrag. Seandainya perlu melakukan defrag, biasanya sih cuma C-nya aja yang di defrag. Yang D-nya nggak usah. Karena tadi manggil program dan nutup lagi itu tidak separah mengakses file sistem yang terus-terusan dibaca dan ditulis. Tapi untuk para pengguna hard disk ada satu cara lagi kita bisa menginstal program tanpa perlu ada plus dan minus. Pakailah hard disk yang berbeda untuk partisi yang berbeda. Jadi untuk C sistemnya ini pakai hard disk sendiri. Untuk menginstal program untuk D, E, dan seterusnya pakai hard disk yang terpisah. Dengan skenario seperti ini, jarumnya jadi kebagi, bre. Yang tugasnya baca sistem, ya udah dia baca sistem aja. Begitu kita mau buka program atau game, dia udah pakai jarum yang berbeda lagi. Dia akan bekerja sendiri. Bagaimana dengan SSD? Ini adalah dunia yang jauh berbeda dibandingin hard disk. Dia udah nggak pakai piringan lagi, nggak pakai jarum lagi. Jadi datanya disimpan di sel dalam bentuk arus listrik kali ya. Jadi kalau ada listriknya dia biner 1. Kalau nggak ada listriknya berarti 0 gitu ya, nggak ada datanya. Penyimpanan data di dalam NAND flashnya SSD ini karena dia disimpan dan nggak butuh jarum untuk nyari, berarti dia bisa dipanggil kapanpun, dimanapun, dan semuanya bisa diakses dengan cepat. Nggak perlu lagi nyari satu-satu, nggak perlu ngantri, semuanya bisa langsung dipanggil seketika. Dan berbeda dengan hard disk, kalau tadi hard disk disimpan di piringan, dia secara magnetik disimpan di sana, secara fisik ada di sana, dan saat kita membuat partisi berarti dia seolah-olah membagi hard disknya menjadi partisi yang kita buat tadi. Kalau di SSD nggak ada kayak gitu, semuanya murni logical. Jadi saat kita bikin C, bikin D, bikin E, dan seterusnya, aktual data di dalam NAND flashnya tersimpan random. Jadi nggak ada pembatasan apapun. Mau C-nya di sini, mau D-nya di sana, dia bisa sewaktu-waktu berpindah tempat. Jadi akhirnya dalam sebuah SSD, kita mau nyimpen di C ataupun di D atau dimanapun, nggak akan ada pengaruhnya. Seandainya ada, ya cuma sedikit aja. Jadi mau diinstal dimanapun, nggak akan ada perbedaan performance yang bisa kita rasakan. Terus Pak, kalau kita pakai lebih dari satu SSD, apakah bisa seperti hard disk? Bisa mendukung performance? Jadi kita pakai dua, di mana SSD satu adalah sistem, yang satunya adalah untuk game doang. Apakah bisa lebih cepat? Ini tergantung SSD-nya dan juga tergantung dari programnya. Kalau kita bicara SSD, range speed-nya itu gede banget. Jadi SSD SATA itu cuma bisa sekitar 500-an megabyte per second. NVMe Gen 3 bisa hampir 4 GB. Terus yang Gen 4 bisa hampir 8 GB. Dan Gen 5 bisa hampir 15 GB atau 16 GB. Jadi perbedaannya sejauh itu. Kalau kita pakai lebih dari satu SSD, dan tadi nih ada yang C sistem sendiri, terus ada lagi yang D untuk game doang, ini juga tergantung SSD-nya yang kita pakai. Kalau kita pakai SSD yang nggak terlalu kencang, misalkan pakai SATA yang cuma 500 megabyte per second, dan kebetulan gamenya saat diakses butuh speed lebih dari 500, berarti pakai dua SSD akan bisa membawa keuntungan. Karena tadi bisa bekerja sendiri-sendiri. Misalkan gamenya butuh lebih dari 500, sedangkan SSD-nya cuma bisa menyediakan 500,
otomatis akan terbagi. Jadi kalau kita pakai 2 SSD akan membawa keuntungan. Tapi kalau kamu pakainya NVMe yang udah beribu-ribu megabyte per second, ya mau pakai berapapun, disimpan dimanapun, nggak akan ada perbedaan performance-nya. Jadi singkatnya, kalau kita pakai hard disk, nginstal program di C ataupun di D akan ada dampak performance, tergantung bagaimana konfigurasi yang kita gunakan. Tapi kalau pakai SSD, kemungkinan besar ya kurang lebih sama lah ya. Nggak akan ada perbedaan yang bisa kita rasakan. Tapi ternyata di luar itu ada satu lagi. Ini tips dari saya dan ini adalah pendapat pribadi ya. Saat kita menginstal suatu program atau suatu game, itu ada dua jenis. Yang pertama ada program yang dia bukan hanya nginstal programnya doang, tapi dia ninggal registry di C. Terus ada lagi program yang dia nginstal datanya doang, nggak perlu ninggal sesuatu di sistem. Dan ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau tadi kita nginstal program yang ninggal registry di sistemnya, dia ninggal sesuatu di C, begitu C-nya hilang atau Windows-nya di reset, walaupun programnya ini kita simpen di D atau di tempat manapun, dia nggak bisa dibuka lagi karena tadi datanya yang ada di C ikutan hilang. Tapi kalau programnya nggak ninggal registry di sistem, begitu Windows-nya di uninstall, di reset gitu ya, program yang ada di D atau E ini masih tetap bisa dibuka. Untuk program yang pertama yang dia ninggal registry di sistemnya, jadi dia harus terikat sama Windows yang bersangkutan, ya kalau buat saya sih itu diinstal di C aja. Toh kalau misalkan C-nya dihapus, programnya masih ada, tetap nggak bisa dibuka juga. Jadi percuma aja disimpan di tempat lain. Sedangkan untuk game yang saat ini umumnya udah nggak ninggal registry apapun, itu saya install di D, E, bahkan diinstal di external drive juga nggak masalah. Karena mau dipasang di Windows manapun, dia masih tetap bisa dijalankan. Tapi Bang, gimana taunya program ini ninggal registry atau enggak? Gampang, dites aja install di external drive. Entah di hard disk eksternal, entah di SSD portable, install di sana. Kalau udah selesai dicabut, colokin ke PC lain, dibuka di sana bisa atau enggak. Kalau bisa berarti sah. Dia bisa diinstal di D, E atau manapun dan akan aman di sana. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuka, berarti dia ninggal registry di tempat Windows saat dia diinstal. Dan udah kurang lebih itu penjelasan panjang dari pertanyaan pendek, lebih baik diinstal di C atau di D. Mungkin ada yang jadi paham, mungkin ada yang masih tetap bingung, nggak masalah. Kalau pengen ditonton lagi silahkan. Tapi kalau pengen ya udahlah, gue terserah aja diinstal di mana aja, boleh juga. Tapi semoga aja video ini bisa membantu.